Penganiaya anak di daycare Wensen Depok ternyata aktif suarakan kasus kekerasan anak. Pemilik daycare Wensen School di Depok, Meita Irianti resmi ditetapkan tersangka kasus penganiayaan balita oleh Polres Metro Depok. Meita ditangkap polisi di rumahnya pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik. Sekarang sudah berada di Polres Metro Depok, kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana. Resmi jadi tersangka penganiayaan terhadap anak, Meita Irianti rupanya aktif di dunia bisnis dan parenting. Tersangka juga kerap diundang untuk mengisi berbagai seminar, baik bisnis maupun yang berkaitan soal parenting. Lantas, seperti profil dan rekam jejaknya, profil Meita Irianti merupakan pemilik daycare dan PAUD Wensen School Indonesia yang memiliki cabang di Depok dan Tangerang Selatan. Meita pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi. Saat ini melanjutkan pendidikan di Fakultas Manajemen Universitas Terbuka. Namun, kini ia berstatus sebagai mahasiswa nonaktif atau sedang cuti. Selain menjalankan bisnis daycare, wanita yang akrab disapa Tata itu juga dikenal sebagai orang influencer dan pengusaha. Ia sempat bekerja di salah satu portal berita di Indonesia, tetapi mengundurkan diri pada Mei tahun 2023 untuk fokus menjalankan bisnis daycare. Diketahui ia menjalankan sejumlah usaha, di antaranya bisnis skincare dan bisnis makanan bernama Seblak Prasmanan WFC, Wensen Food Creative. Meita dikenal publik lantaran kerap membagikan berbagai konten parenting melalui akun TikTok dan Instagram pribadinya @tatarianti. Namun sejak kasus penganiayaan anak di daycare Depok mencuat, akun media sosial miliknya kini telah hilang dan tak bisa ditemukan. Selain aktif bermedia sosial, Meita juga kerap diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar sebagai mompreneur. Meita juga dikenal aktif menyuarakan kasus kekerasan terhadap anak. Pemilik daycare di Depok, Meita Irianti terlihat mual saat ditampilkan sebagai tersangka penganiayaan anak dalam jumpa pers di Mapolres Metro Depok, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, celana hijau, sandal jepit merah, dan tangan tak diborgol, Meita hanya bisa tertunduk saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Meita yang juga merupakan parenting influencer ini kemudian dihadapkan ke sebuah banner sebelum jumpa pers berlangsung. Dia juga didampingi oleh 2 orang polisi wanita. Saat menunggu berlangsungnya jumpa pers, Meita tampak mual. Salah satu polisi sempat mempersilakan tersangka duduk mengingat kondisinya tengah mengandung 4 bulan. Bukan hanya itu, polisi juga mengambil sebuah kantong plastik bening untuk berjaga-jaga jika tersangka hendak muntah. Sepanjang jumpa pers berlangsung, Meita juga terlihat mual. Beberapa kali dia mengarahkan kantong plastik ke arah mulutnya. Pemilik daycare Wensen School di Depok, Meita Irianti resmi ditetapkan tersangka kasus penganiayaan balita oleh Polres Metro Depok. Meita ditangkap polisi di rumahnya pada Rabu, 31 Juli 2024, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Resmi jadi tersangka penganiayaan terhadap anak, Meita Irianti rupanya aktif di dunia bisnis dan parenting. Tersangka juga kerap diundang untuk mengisi berbagai seminar, baik bisnis maupun yang berkaitan soal parenting. Lantas, seperti profil dan rekam jejaknya. Meita Irianti merupakan pemilik daycare dan PAUD Wensen School Indonesia yang memiliki cabang di Depok dan Tangerang Selatan. Meita pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi. Saat ini melanjutkan pendidikan di Fakultas Manajemen Universitas Terbuka. Namun, kini ia berstatus sebagai mahasiswa nonaktif atau sedang cuti. Selain menjalankan bisnis daycare, wanita yang akrab disapa Tata itu juga dikenal sebagai orang influencer dan pengusaha. Ia sempat bekerja di salah satu portal berita di Indonesia, tetapi mengundurkan diri pada Mei 2023 untuk fokus menjalankan bisnis daycare.
Diketahui ia menjalankan sejumlah usaha, di antaranya bisnis skincare dan bisnis makanan bernama Seblak Prasmanan WFC. Meita dikenal publik lantaran kerap membagikan berbagai konten parenting melalui akun TikTok dan Instagram pribadinya Tatarianti. Namun sejak kasus penganiayaan anak di Daicara Depok mencuat, akun media sosial miliknya kini telah hilang dan tak bisa ditemukan. Selain aktif bermedia sosial, Meita juga kerap diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar sebagai mompreneur. Meita juga dikenal aktif menyuarakan sosok pemilik Wensen Daicara, Meita Irianti yang cuek diungkap ayah korban, Arif. Tangis Arif tak terbendung saat mengetahui anaknya yang baru berusia 8 bulan menjadi korban kekerasan influencer parenting tersebut. Arif telah melaporkan kasus penganiayaan anaknya di Daicara milik Meita Irianti ke Bareskrim Polri pada Kamis, 1 Agustus 2024. Kaki anaknya yang masih berusia 8 bulan diinjak hingga ke seleo. Kemudian kepala sang anak ditekan ke bawah dan dilempar. Tak hanya itu, ditemukan pula bercak darah di kuping sang anak. Arif bercerita awalnya dirinta melihat video yang viral di media sosial pada tanggal 30 Juli 2024. Di mana, terdapat 2 anak yang sedang dianiaya Meita Irianti. Ternyata salah satu korban yang dianiaya di video tersebut adalah anak Arif. Padahal, Arif menceritakan setiap hari dirinya bersama sang istri mengantarkan anaknya ke Wensen Daicara dari Senin hingga Jumat. Tujuannya untuk mendapatkan pendidikan yang baik di tempat penitipan anak tersebut. Kebetulan, kata Arif, saat itu merupakan hari terakhir anaknya dititipkan di Wensen Daicara. Ia pun mencoba tenang dan mengamankan sang anak di rumahnya. Arif melihat kondisi anaknya normal sampai melihat video yang terjadi pada bulan lalu itu. Istri Arif melihat adanya kejanggalan kondisi yang dialami anaknya. Arif menuturkan anaknya belum bisa berjalan tetapi sudah dapat merangkak dan memegang tembok. Saat itu, Arif masih berpikir positif dan menduga bercak darah itu akibat cakaran anaknya. Pasalnya, sang anak memiliki kebiasaan menggaruk muka. Namun dugaan Arif ternyata salah setelah melihat video yang viral tersebut. Arif mengungkapkan dirinya telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Depok pada tanggal 31 Juli 2024. Kemudian sang anak juga telah dilakukan visum awal. Oleh karena itu, ia memohon kepada pihak yang terkait untuk mengawal proses pelaporan tersebut. Mengenai kondisi anaknya, Arif melihat sekilas tampak normal karena dirinya belum mendapat hasil rekam medis. Tetapi, terdapat kelainan bila sang anak ada kegentingan di
Tadi ini ada lemak